Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siska. Selamat malam nih, Bu Dwi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah meskipun hujan dingin tapi tetap semangat. Alhamdulillah. Nah, Bu Dwi malam ini pengen coaching sebentar ya. Paling 15 menit lah. Iya. Kira-kira ini pengen ngobrolin apa nih malam ini? Begini Bu Siska, saya itu di sekolah itu mendapati murid-murid saya itu kok setiap pagi itu kok beberapa anak, bahkan hampir sebagian besar ya, itu kok tidak pernah sarapan. Ada yang mungkin sekali dua kali sarapan, tapi sering kali anak-anak yang di kelas saya itu mengeluh pagi itu ketika ditanyai sudah sarapan apa belum. Itu kok mereka sebagian besar tidak sarapan. Itu yang menjadi permasalahan saya yang ingin saya sharing, saya obrolkan dengan Bu Siska. Ya, jadi sebagian bahkan Hampir sebagian besar. Sebagian besar anak-anak di kelasnya Bu Dwi itu tidak sarapan pada saat mau berangkat sekolah begitu ya? Iya. Iya, terus dari percakapan kita ini nanti, dari coaching kita ini nanti apa sih yang pengen Bu Dwi dapatkan, yang tujuannya apa sih? Ya, tentunya dengan obrolan kita yang mungkin tidak terlalu berat, tapi saya ingin mendapatkan solusi atau juga ide-ide, mungkin juga berbagi pengalaman juga dengan Bu Siska lewat coaching ini. Berarti pengen cari solusi, Iya. biar ini ya, masalah yang sebagian besar anak tidak sarapan itu tadi bisa terselesaikan gitu. Bisa. Iya, betul. Selama ini yang diamati oleh Bu Dwi, kok bisa tahu kalau anak-anaknya itu nggak sarapan gitu, dari mana? Iya, yang pasti itu ketika ditanyai secara ditanyai di kelas pagi itu siapa yang sudah sarapan, pasti banyak yang tidak menunjuk tangan, atau ketika siapa yang belum sarapan pasti banyak sekali yang tunjuk tangan. Nah, terus kemudian juga anak-anak itu saya amati itu ketika pagi itu mereka sudah langsung jajan di kantin. Ya kadang-kadang jajanan, mungkin ya jajanan anak sekarang itu kan meskipun mereka belum sarapan, kadang-kadang jajanan yang mereka beli itu malah yang kurang sehat. Pernah ada kejadian waktu itu anak ketika ditanya belum sarapan, dia sakit perut kemudian muntah-muntah. Nah, ternyata dia habis membeli jajanan yang mungkin kurang sehat, kemudian pagi juga karena belum sarapan jadinya perutnya sakit. Nah, seperti itu. Nah, itu yang jadi pemikiran saya. Jadi pada waktu Bu Dwi menanyakan ke anak-anak, dan begitu Bu Dwi pagi-pagi banyak yang banyak melihat anak-anak kok jajannya kok ini gitu ya. Terus pernah nggak dicoba ditanya kenapa kok anak-anak seperti itu gitu, pernah? Iya, pernah. Bahkan beberapa kali ya, mungkin karena alasannya itu juga macam-macam nggih. Tapi yang paling utama itu karena di sekolah saya itu sebagian besar orang tuanya, terutama ibu-ibunya itu bekerja. Jadi mereka banyak yang bekerja di pabrik tahu, itu kadang-kadang kan untuk mereka berangkat kerjanya itu pagi-pagi, bahkan sebelum subuh sudah harus berangkat. Kemudian mungkin kalau bagi yang ibu-ibu mungkin yang bisa meluangkan waktunya atau sudah bisa memanage waktunya untuk bisa tetap memberikan sarapan bagi anaknya mungkin nggak masalah nggih, tapi hampir sebagian besar itu, yaitu tadi ketika anak ditinggal itu ya ibunya, orang tuanya itu belum menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya. Jadi ya anak pergi ke sekolah ya sudah, ketika sudah diberi uang saku, mungkin menurut mereka itu sudah solusi gitu. Jadi ya
Itulah Bu Siska. Jadi karena orang tuanya sibuk tadi ya, Iya, orang tuanya iya, sibuk terus nggih. nggak sempat bikin, sarapan untuk Heeh, anak-anaknya sebagian gitu besar ya. seperti itu, nggih. Terus, ini, apa namanya, pernah nggak mencoba sesuatu hal gitu yang, apa namanya, setidaknya bisa membantu anak-anak itu gitu? Oh Pernah ya, belum Bu Dwi, eee, melakukan sesuatu gitu? sudah. Kemarin tuh saya pernah mencoba yaitu, saya juga komunikasikan ya di grup dengan orang tua, itu saya membuat program sarapan pagi bersama di sekolah dan itu sudah berjalan beberapa waktu ini, alhamdulillah, menunjukkan hasil yang signifikan nggih, mengurangi, eee, apa ya, jumlah anak yang tadinya tidak sarapan, mereka juga, kan membawa bekal ke sekolah. Jadi bekalnya itu dibuat untuk sarapan. Nah, seperti itu ternyata, sangat ya sejauh ini sudah sangat membantu meskipun, masih ada satu 2 anak yang mungkin karena tadi, keadaan keluarga masing-masing anak kan berbeda-beda nggih, kemudian juga, anaknya sendiri mungkin kadang-kadang sudah disiapkan untuk, disuruh membawa kadang-kadang juga entah alasannya lupa atau tidak mau, nah seperti itu. Kadang-kadang juga orang tuanya, memberi keluhan ke guru seperti itu, "Sudah disiapkan tapi nggak mau bawa," atau, "Dibawa tapi nggak mau makan," gitu. Ya. Jadi udah pakai, apa namanya, program sarapan Iya, sudah pagi, bawa mulai itu semuanya. bekal, ya Nggih, sudah mulai itu nggih. ya. Ada, atau pernah ada langkah lain atau mungkin pemikiran lain dari Bu Dwi kalau melihat sekeliling, apa, di lingkungannya Bu Dwi melihat anak-anak gitu terus terbesit, Nggih. "Oh gini loh," gitu, pernah? Ya, kalau tadi yang program sarapan pagi sudah berjalan ya, tapi kalau ini yang rencana saya supaya semua anak itu bisa, sarapan pagi di sekolah, rencana saya mau mengkoordinasikan dengan orang tua murid, nanti akan saya tawarkan mau pilih opsi satu atau pilih opsi 2. Yang opsi pertama yaitu orang tua secara bergiliran nanti, dijadwal untuk kalau kayak anak TK itu loh Bu Siska, membuat apa ya, menu sarapan pagi untuk Mmm, anak-anak di kelas 4. Nah, karena, jadi secara bergantian nanti orang tua itu membuat menu sarapan pagi, jadi dijadwal gitu, apa itu, pemikiran saya seperti itu. Terus yang kedua, eee, anak-anak menyisihkan uang untuk nanti, mengganti biaya menu sarapan pagi yang disediakan oleh sekolah, meskipun nanti itu juga kerjasama dengan orang tua. Jadi bukan orang tua dari rumah yang membuatkan, tapi nanti kita mungkin apa ya, siapa yang sanggup membuatkan misalnya secara terus-menerus gitu atau nanti kita kayak ditenderke gitu loh. Tapi yang penting, mmm, bisa menu sarapan paginya itu bisa terpenuhi dan bisa merata untuk semua anak. Jadi anak yang tadinya mungkin tidak mau membawa atau tidak mau makan, otomatis mau tidak mau kalau di sekolah, kalau bersama-sama makan dengan temannya insya Allah ya harapan saya seperti itu. iya. Itu Bu Siska. Jadi selain tadi program sarapan pagi, terus Mhm. bawa, bekal, itu Iya, Bu nggih. Dwi punya punya opsi 2 opsi itu yang, Mhm, nggih. apa namanya, pengen Iya, diutarakan ke iya, ini ya, ke wali heeh, muridnya gitu nggih, ya. nggih. Terus, menurut Bu Dwi ada nggak sih hambatan, kalau hal itu dilakukan itu ada nggak sih hambatan yang sekiranya nanti di tengah jalan kok, waktu melaksanakan itu ternyata ada halangan, rintangan, hambatan yang akan dialami? Iya, pastinya kalau kendala, hambatan itu pasti di setiap kegiatan pasti ada nggih Bu Siska, tapi ya, menurut saya kendala atau hambatannya mungkin kalau untuk sekarang ini koordinasi saja. Kita Mmm, menyampaikan ke wali muridnya atau ke orang tua murid itu bagaimana. Karena ya itu tadi, karena orang tua itu sebagian besar itu bekerja, kemudian juga kalau di tempat kami itu, hampir sebagian besar nggih ibu-ibu itu ya
ada yang membuat podel, ada yang di pabrik tahu, ada yang buat tempe dan sebagainya. Jadi, kadang-kadang kalau yang mereka yang tidak bisa membagi waktu antara untuk bekerja atau mencari nafkah dengan, merawat anak-anak mereka, memperhatikan anak mereka, nah itu jadinya mungkin kendalanya di situ. Tapi kalau untuk sepertinya kalau kendala yang berarti yang apa ya, yang sangat-sangat menghambat saya kira tidak ada, hanya perlu komunikasi saja mungkin. Iya ya. Terus, kalau sudah ada hambatan yang tadi disampaikan bahwa Mhm. butuh koordinasi, Iya, iya. itu strateginya yang pengen dilakukan oleh Bu Dwi seandainya, hambatan itu muncul nanti ada bayangan atau ada gambaran gitu seandainya, "Oh kok begitu koordinasi ternyata saya kepentok pada, 1, 2 hal yang muncul sehingga menghambat," Iya. gitu. Nggih. Ya mungkin, apa nggih, Priska, perlu maksudnya, menurut saya kalau terjadi, apa ya, istilah hambatan yang mungkin sangat-sangat mengganggu kegiatan yang ingin saya rencanakan ini ya, saya tetap akan berusaha bagaimana caranya apa ya, menjalin komunikasi dengan mungkin kan ini juga mungkin tidak semua ya yang menjadi hambatan, tapi hanya satu 2. Nah, pasti akan saya, apa ya, saya konfirmasi lebih jelas lagi, kemudian mungkin ada dengan cara pendekatan yang lebih intensif kepada mungkin orang tua yang mungkin, apa ya, mungkin menjadi hambatan tadi. Ya karena menurut saya program, apa ya, ini program saya ini entah nanti yang paling bagus berjalan itu yang mana, tetapi, eee, apa ya, jika ini benar-benar terlaksana ya menurut saya akan sangat-sangat membantu ke yang lain, maksudnya ke program-program lain atau kegiatan pembelajaran di kelas saya terutama. Iya, bener juga ya, Bu, ya, itu Mmm, pasti nanti akan saling, iya apa sebenarnya namanya, saling kaitan. berkaitan ya. Iya betul. Terus, kapan nih pengen pengen mulai untuk, menerapkan yang, opsi 1 dan 2 itu? Itu kan mau disampaikan ke orang tuanya ya? Iya pasti, nggih. Heeh, terus Karena ini untuk rencananya pengennya kapan nih? ini karena yang program sarapan pagi bersama itu sudah berjalan hampir awal semester 2 ini ya, tapi Mmm, ternyata nggih, karena saya juga harus setiap kali mengingatkan terus di grup nggih, terutama untuk iya orang iya. tuanya, anaknya diberi bekal supaya seperti ini. Berulang kali saya seperti itu, tapi kok ya masih hasilnya masih belum signifikan, menurut saya masih kurang nggih, belum maksimal. Jadi ya nanti opsi 1, 2 ini insyaallah 1 minggu, 2 minggu ini akan saya laksanakan Bu Siska. Berarti menurut Bu Dwi yang mau diprioritaskan yang mana dulu nih dari ketiga itu, Duanya? dari, Oh yang program sarapan, kemudian bawa mmm, bekal, dan yang tadi mau menyampaikan ke orang tua, mana dulu nih yang mau kalau dilihat dari kondisi sekarang iya gitu, iya eee, mau yang iya. mana dulu yang mau diterapkan? Untuk program sarapan pagi karena sudah saya laksanakan, tetapi kok ternyata masih belum maksimal hasilnya nggih, saya akan mencoba opsi 1. Jadi nanti orang tua akan saya ajak berkoordinasi, bekerja sama dengan kami, dengan sekolah terutama untuk yaitu tadi, menyiapkan sarapan pagi secara bergantian. Mungkin, saya pernah melihat di TK itu kok berjalan baik ya, mungkin bisa diterapkan juga di SD meskipun, anak-anak sudah besar, tapi ya, karena yang Iya namanya makanan itu kan asupan nggih, kita mau iya. melaksanakan aktivitas ya harus ada, asupannya dulu yang syukur-syukur yang bergizi nggih. Jadi, eee, iya anak-anak juga akan terjaga kesehatannya yang pasti. Terus, ukuran ukurannya, apa namanya, "Oh ini loh rencana saya tuh berhasil, strategi saya Mmm, berhasil," tuh mhm, ukuran ukuran tingkat keberhasilannya kalau menurut Bu Dwi, eee, pengukurannya iya. bagaimana? Menurut saya indikator keberhasilan apa yang saya lakukan ini ya pastinya anak-anak bisa, semua, seluruh kelas terutama kalau ini berjalan baik, nanti, anak-anak yang pasti bisa sarapan pagi semua, kemudian juga biar biar mereka, apa ya, siap untuk mengikuti pelajaran kesehariannya itu mereka sudah siap, terus nanti, saya juga
apa ya, berharap bisa menular ke kelas yang lain mungkin seperti itu nggih. Terus tadi kan, mau melaksanakan, eee, apa namanya, program-program itu tadi. Nah, kira-kira ada nggak orang yang sekiranya nanti bisa membantu, biar program ini bisa berjalan dengan lancar? Iya, tentunya, yang namanya program itu kan harus didukung ya, didukung oleh semua pihak ya, terutama untuk kalau di sekolah ya, dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat juga. Kalau dari ini yang terutama yang paling penting adalah orang tua. Kerjasama orang tua dan juga anak-anak itu yang sangat-sangat mendukung untuk program saya ini. Berarti nanti koordinasi dengan orang Mhm, tuanya ya yang iya. harus ini. Iya, harus intens pokoknya. Nggih. Terus, tadi kan sudah direncanakan ya, kapan Mhm, ya kita, apa namanya, bisa ketemu lagi? Saya pengen tahu nih pelaksanaannya dari strategi-strategi yang tadi diinginkan oleh iya, Bu mhm, Dwi, terus kita bisa ngobrol, kita bisa sharing, pengen tahu tingkat keberhasilannya itu sudah sesuai dengan harapannya Bu Dwi apa belum gitu, kapan iya, nih Kak? nggih. Mungkin dalam 1 minggu ini ya, Mbak, nanti berarti Dalam minggu 1 depan mungkin nggih, ini ya mungkin berapa nggih, berapa hari ya 1 mingguan lah nggih, insyaallah kalau ini sudah langsung saya laksanakan, insyaallah nanti dalam 1 minggu, Bu Siska bisa melihat progres keberhasilan atau tidaknya dalam, apa yang saya rencanakan ini. Gitu, Bu Siska. oh iya, ya. Sekarang gimana Bu Dwi, sudah punya ini ya, semakin, untuk solusi dari permasalahannya Bu Dwi tadi Iya, sudah punya gambaran, sudah punya mmm, strategi dan sudah punya, "Oh saya mau seperti ini," sebenarnya sudah iya. ada kemantepan ya? Pastinya, terima kasih Bu Siska yang tadinya saya mungkin, masih apa ya, kalau orang Jawa bilang awang-awangan ya mungkin, tapi ragu-ragu, tapi setelah saya ngobrol banyak dengan Bu Siska, saya mendapatkan banyak, apa ya, penguatan juga motivasi dari Bu Siska, terutama, apa yang akan saya rencanakan ini semoga nanti bisa membawa dampak yang lebih baik untuk anak-anak Ya, didik saya terutama. iya. Oke, semoga, lancar ya untuk Iya, terima kasih. pelaksanaannya, terus kita Iya, ketemu lagi di seminggu ke depan? iya Minggu iya, depan ya? minggu depan, nggih, Oke, eee, iya, saya kira cukup sih, eee, iya. saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Ya, selamat malam Bu Siska. Selamat malam Bu Dwi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Selalu meskipun ceria ya Bu Siska. oh iya, Iya, pegel-pegel tetap, nggak apa-apa. tersenyum. Ya, terima kasih atas, kesediaan waktunya, mungkin mengganggu aktivitas Bu Siska ya, tapi, apa yang apa ya, dari coaching ini, kegiatan coaching ini semoga nanti membawa manfaat nggih Bu Siska. Terus dari Bu Siska ada masalah apa ya kira-kira yang mau kita obrolkan untuk malam hari ini? Pengen sharing aja sih Bu, pengen Iya, cerita. Jadi, saya amati di kelas saya itu, mhm, mmm, akhir-akhir ini, itu iya, anak-anak ya sebulan, 2 bulanan inilah saya lihat tuh anak-anak kok, ini, males kalau suruh piket kelas. Kalau, mmm, meskipun sudah ada jadwal piket, tapi anak-anak itu terkesan males kalau disuruh, apa namanya, melaksanakan piket. Bahkan ada yang kalau piket di kelas itu terburu-buru, oh iya, cepet-cepet, jadi mmm, kelasnya nggak bersih gitu. iya, seperti itu, oke. Dari permasalahan yang sudah Bu Siska sampaikan tadi bahwa anak-anak akhir-akhir ini kok malas piket, kemudian meskipun sudah dijadwal ya, terus dari obrolan kita nanti apa yang ingin Bu Siska dapatkan atau apa yang harapan Bu Siska apa?
Saya pengennya nanti saya dapat pencerahan, dapat apa Mmm, namanya, solusi dari permasalahan saya, yaitu, pengennya sih anak-anak jadi nggak males lagi untuk apa namanya, piket gitu. iya iya iya. Ya, tadi Bu Siska mengharapkan untuk, apa ya, mendapatkan solusi atau pencerahan, tapi saya pengen ini Bu Siska mendeskripsikan lagi, selain tadi sudah dijadwal kok tapi masih, apa itu, masih belum melaksanakan tugas piketnya dengan baik, terus kemudian nyapunya juga tergesa-gesa. Nah, kira-kira penyebabnya apa ya Bu Siska? Jadi saya sempat ini Bu, sempat tanya ke anak yang, ini, jadi kan kalau pulang sekolah saya nggak langsung Mmm, meninggalkan kelas, saya coba amati dulu, iya apa namanya, anak-anak itu piketnya seperti apa. iya. Nah, sambil mereka piket, sambil saya tanya-tanya, "Kenapa sih kok, kalian tuh, akhir-akhir ini kok piket males, dan Iya. terkesan terburu-buru?" Ternyata banyak anak yang menjawab, ada yang, "Saya lapar Bu," ada yang Mhm. keburu, "Oh saya lapar Iya, pengen cepet pulang," gitu. Terus mhm. ada yang, eee, mereka memang sudah ditunggu orang tuanya di luar. Oh, sudah Jadi dijemput gitu? iya, Oh, iya. sudah dijemput sehingga nah itu mereka sudah, Iya. nanti kalau saya nggak pulang cepet-cepet, yang nunggu marah-marah, Bu. Oh, gitu. Terus Iya. juga ada yang, karena mereka pulangnya bersamaan dengan teman di lain Mmm, kelas, itu mhm. mereka sudah Sudah ditunggu ditunggu? temannya Oh, juga gitu. gitu. Jadi kalau yang tadi ditunggu yang jemput, ada juga yang ditunggu sama Oh, temennya gitu. gitu. Oh, gitu, nggih. Oh, iya. Terus ada juga yang mengatakan, "Bu, kalau, saya tuh kalau disuruh nyapu gini tuh bete, capek," gitu. Ya, ternyata macam-macam ya alasannya. Iya, Tadi betul. ada yang keburu lapar, ada yang ditunggu orang tuanya, ada yang I keburu ditunggu temennya. Ya memang, mungkin hampir sama juga nggih permasalahan Bu Siska ini di tempat saya mungkin juga seperti itu. Nah, kira-kira, menurut Bu Siska, apakah Bu Siska sudah melakukan kegiatan yang mungkin bisa menjadi, apa ya, solusi atau untuk mengatasi hal hal tersebut sebelumnya? Jadi, sudah pernah melakukan apa untuk mengatasi ini? Kalau yang sudah pernah saya coba lakukan itu baru, ini, jadi setelah saya tadi ngobrol dengan anak-anak, saya coba Mhm, cari, apa namanya, saya coba cari-cari referensi ya, kalau, juga tanya-tanya ke teman-teman, mungkin ada yang punya permasalahan yang sama. iya, Itu kemudian saya dapatkan dan sudah saya coba itu, saya komunikasikan ke anak-anak untuk yang dijemput itu, saya mmm, sampaikan bahwa, "Kalau misalnya kamu itu dijemput dan waktu itu kamu jatahnya piket, sampaikan dulu, pagi itu sudah disampaikan ke orang tuanya dulu kalau kamu itu memang, ada jadwal piket hari itu," gitu. oh iya, Itu kalau iya, yang, apa namanya, anaknya itu keburu dijemput orang tuanya. Terus, bagi mereka yang sudah janjian dengan temannya, saya juga menyampaikan hal yang hampir sama. Kalau mmm, memang kamu mau bareng-bareng sama temanmu, sampaikan ke temanmu dulu, "Hari ini saya ada jadwal untuk piket," gitu. mhm, mhm, Nah, ini yang saya masih agak ragu-ragu itu kalau yang mereka itu bete, capek pada saat, apa namanya, piket. Nah, ini sebenarnya ada sih rencana yang pengen saya terapkan, cuman iya kira-kira masih ragu-ragu gitu, Bu. iya, nggih. Tadi menurut saya juga, apa ya, maksudnya itu solusi Bu Siska sudah, eee, sudah apa ya, mulai melaksanakan, beberapa hal yang untuk mengatasi permasalahan tersebut ya, meskipun Bu Siska juga masih punya ide-ide brilian yang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk yang tadi, hambatan-hambatan apa yang, Bu Siska temukan ketika melaksanakan yang tadi sudah dilaksanakan tadi ya, ada memberikan pengertian kepada anak untuk memberitahukan kepada orang tuanya, kemudian juga kepada temannya yang nunggu tadi, ketika dia mau piket ya,
diberitahu dulu. Nah, itu hambatannya apa ketika, jenengan melakukan itu? Jadi ini, Bu, kadang orang tua yang menjemput itu pun juga mereka itu punya pekerjaan yang tidak bisa mereka tinggalkan dalam, jangka waktu yang lama sehingga, Mmm. eee meskipun sudah saya minta anak itu untuk menyampaikan, tapi Mhm. beberapa anak yang orang tuanya atau yang jemput itu punya jam kerja juga, itu Oh, iya. jadi ini, berbenturan gitu. Berarti Meskipun mereka sudah heeh, meluangkan waktu meskipun gitu ya? heeh, iya, Mhm. meskipun mereka sudah di digeser, apa namanya, waktu menjemputnya sudah ini, tapi kan kita Mmm. juga nggak bisa mengontrol berapa lama anak itu melakukan piket gitu. Iya, Soalnya kadang mereka juga malah bercanda sehingga ini, jadi lama piketnya. Iya, mungkin itu ya, apa ya, anak-anak kan ya mungkin nggak bisa dipaksa seperti kalau orang dewasa mungkin nggih. Iya, eee, iya tadi sudah disampaikan hambatannya seperti itu. Nah, kemudian menurut Bu Siska, apakah Bu Siska punya solusi lain atau ide-ide yang lain yang mungkin lebih, bisa mengatasi masalah ini secara mungkin lebih baik menurut Bu Siska? Ini yang mau saya coba nih, Bu, yang mau saya Mhm, coba mhm. itu jadi di kelas itu kan ada speaker. Oh iya, Di mhm, sekolah itu ada di kelas itu memang ada speaker, nggih. kemudian saya pengen kok selama mereka piket, saya coba putarkan lagu yang mereka sukai. Oh Jadi, gitu. sepertinya mereka akan betah betah Mmm, nyapu, betah bersih-bersih pada saat, apa namanya, sambil mendengarkan itu tadi, sambil mendengarkan musik yang mereka inginkan. Karena itu saya dapatkan mhm. pada saat kemarin belajar tentang emosi itu loh. Iya, Nah, iya, dari mmm, situ kok saya, "Loh ini kok kayaknya bisa dicoba." Cuman, mmm, eee, ya pengen saya coba aja sih itu. mmm, Mungkin dengan saya, memutar lagu, kemudian anak-anak piketnya juga nyaman, nggak tergesa-gesa, mmm, eee, otomatis juga nanti kelas juga bersih, mereka nggak terburu-buru, gitu. iya. Eee, Solusi yang ya bisa menurut saya secara pribadi nggih, ide panjenengan itu ya, eee, lumayan jitu nggih, karena karena mungkin berkaitan dengan tadi yang terakhir tadi kan anak-anak mungkin merasa bete, kemudian Iya, merasa bosen, merasa capek, ya mungkin dengan solusinya Bu Siska tadi, itu, dimungkinkan nggih bisa membantu. Kemudian untuk yang anu Bu, masih untuk yang ini, untuk yang apa, buru-buru oh iya, pulang iya, karena iya, sudah ada yang mmm, dijemput pun itu mungkin saya akan lebih kalau oh tadi kan baru saya berlebihan, sampaikan ke anaknya. iya, Nah, ini mau benar, saya coba komunikasikan langsung ke orang tuanya untuk saya berikan jadwal piket anaknya biar biar mereka yang menjemput itu bisa menyesuaikan dengan, jadwalnya. Karena saya takutnya ternyata mmm, pada saat anak menyampaikan kok lupa atau iya mungkin, betul, orang tua tidak tahu jam kepulangannya itu sebenarnya jam berapa. Kan kadang ada mmm, karena orang tua yang sudah terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga, sampai lupa waktu untuk, "Oh, ini harusnya anak saya udah pulang," gitu. oh iya betul. Berarti, solusi lain menurut Bu Siska yang, ingin dilakukan tadi yang pertama adalah memutarkan musik ya, kemudian yang kedua tadi memberitahukan ulang jadwal nggih, jadwal kegiatan supaya orang tua juga ketika menjemput tidak terburu-buru. Nah, sehingga ketika anak piket itu mereka mungkin, apa ya, ketika meluangkan waktu juga mereka sudah memperhitungkannya. Nah, sekarang, siapa saja kira-kira yang dapat mendukung atau membantu terwujudnya, gagasan Bu Siska ini? Kalau untuk, apa namanya, yang saya menyampaikan atau berkoordinasi dengan orang tua, Mhm, jelas orang tua dan yang dipasrai untuk menjemput. Jadi terkadang kan mmm. bukan hanya orang tua saja, Oh melainkan iya, ada iya, orang yang memang mhm, dipasrai untuk menjemput. betul, Berarti mhm, yang bisa membantu saya untuk yang, anak yang memang
pulangnya terburu-buru karena dijemput, jelas itu, apa namanya, orang tua dan, apa namanya, pihak yang dipasrahkan untuk menjemput. Iya. Kalau untuk yang janjian sama teman, itu kalau itu jelas karena hanya anak dengan anak, jadi biarkan anak yang mengatur sendiri ya Iya, untuk betul, janjian dengan temannya. iya. Kalau untuk yang, apa namanya, memutarkan lagu-lagu, Musik, saya iya. juga selain saya tanya ke anaknya langsung, mungkin saya nanti cari referensi dari guru-guru lain, Mmm, lagu-lagu yang sekarang kayak tren apa sih, biar iya, anak-anak juga mhm, juga ikut, apa namanya, enjoy mendengarkan lagunya, gitu. iya, iya. Ya, terus kemudian kira-kira kapan Bu Siska akan memulai rencana tersebut? Karena ya, Saya apa ya, kan yang pasti, Bu Siska tadi kepengen untuk mendapatkan solusi dari permasalahan ya, tentunya. Nah, kira-kira kapan itu ya akan mulai melakukannya? saya pengennya mulai hari Senin besok itu Oh, Senin saya besok? Oh, iya. heeh, iya, Senin besok pengen saya Mmm, saya coba untuk yang, apa namanya, kalau Senin pagi saya bisa mulai dengan mengirimkan ke orang tuanya untuk jadwalnya, mmm, kemudian untuk mulai piket dengan alunan musik-musiknya saya coba di Senin siangnya pada oh, saat iya, anak ada jadwal pulang? piket dan Oh, itu iya, iya, iya. pulang. Terus, saya pengen tahu ya progres atau kemajuan dari apa yang Bu Siska rencanakan ini, nanti eksekusinya seperti apa, kemudian progres kemajuan perubahannya bagaimana. Nah, kira-kira kapan kita bisa ketemu lagi Bu Siska? Gini ya, biar pas ya, satu Mhm, satu minggu itu mhm, berjalan, jadi biar iya, anak dari hari Senin sampai Sabtu saya lihat mhm, bagaimana, apa namanya, biar semua anak kebagian gitu. iya, iya. Mungkin Senin depannya lagi, jadi seminggu setelah saya melaksanakan kegiatan ini. Oh, iya, oke, berarti 1 minggu lagi ya kita ketemu. Saya mau lihat bagaimana progres keberhasilan dari rencana yang Bu Siska susun tadi, yang Bu Siska sampaikan tadi, saya kira, apakah saya mau tanya dulu, Bu Siska apakah sudah mendapatkan pencerahan atau, apa ya, mungkin kejelasan dari rencana yang Bu Siska yang tadinya belum, apa ya, belum tersampaikan atau anu, nah Itu sekarang apakah sudah merasa lebih lega? ya, saya makin mantap untuk, apa namanya, mencoba Mmm, mencoba untuk mulai melaksanakan apa yang tadi sempat sudah saya pikirkan dan sempat saya pengen terapkan, tapi karena awalnya saya masih ragu-ragu, saya pengen iya, coba. Ini sekarang sudah mulai punya apa ya, ada motivasi dari obrolan kita tadi, jadi iya, makin penasaran gitu. iya. Mungkin, ya itu saja yang bisa kita lakukan hari ini, kegiatan coaching kita. Semoga bermanfaat dan selamat melaksanakan rancangan yang tadi Bu Siska susun. Terima Iya, kasih terima atas kasih. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah Yang mana sudah ya? berjalan baik, kemudian Oh yang iya harus ini nih, diperbagi itu toh. tak lipat kok. Iya, yang Mhm. sudah berjalan baik ya makin nganu ya Mbak, Yang yang pasti sudah karena berjalan kemarin sudah latihan juga nggih, komunikasinya jadi makin ini ya, makin makin lancar. makin ya heeh. Iya, kemudian juga suasananya juga mungkin ya karena kita sudah sering ketemu juga mungkin nggih, Mbak, jadi ya tetap kita biasa-biasa aja, cair, nyaman gitu nggih, ketika melakukan coaching ini. Jadi nggak ada rasa sungkan-sungkan atau rasa, apa ya, yang pasti kita bisa jujur lah kepada, coach kita yang Iya iya, heeh, yang terus perlu kita juga kita kayak ya itu tadi, nyaman menurut saya apa ya, ngobrol dengan jenengan itu merasa nyaman. Jadi ya seperti berarti inilah. udah tak nganu ya, Iya, apa yang Anda rasakan pada saat iya. di-coaching jenengan merasa nyaman. Kalau jenengan gimana? Merasa nyaman tidak dengan tadi coaching kita? Iya Mbak, nek saya karena
sama temen, sehingga Mmm. rasanya juga makin plong, karena dari nyaman sehingga, Iya. apa namanya, untuk dapet goal-nya itu Iya, dapet yang pasti heeh. kita mau, apa ya, mempunyai tujuan apa itu, ya terus Kok dapat mantep gitu gambaran sekarang, iya, heeh. dapat gambaran yang Jadi terang lebih gitulah. mantap iya, Iya, heeh, nggih. kayak gitu sih. Terus lagi hal yang perlu diperbaiki, kalau kemarin kan anu nggih, Kemarin itu pertanya nganu, membikin pertanyaan yang pertanyaannya. berbobot, iya. Kalau menurut saya sih semakin ke sini meskipun harus banyak belajar nek saya pribadi Mmm. meskipun saya harus bolak-balik tengok catatan tapi lebih lebih apa, Ya lebih mungkin lebih siap rileks sekarang ya heeh, daripada iya nggih. kemarin Nek yang pasti kemarin kan masih bingung ini gimana sih cara mhm mhm. mengaitkan, kalau sekarang lebih nek saya Nggih. Iya lebih mungkin, apa ya Mbak, ya kemarin seperti yang mulai dikatakan terbiasa. Nah, iya, mulai terbiasa jam pakai terbang itu. tadi, kalau kita sering menggunakan. Sebenarnya ini kayak obrolan biasa tapi, ya mengalir saja tapi, ya itu tadi ternyata ini kalau sebenarnya mungkin sudah pernah nggih, tapi kita nggak sadar kalau itu juga coaching tapi Iya, ya betul. dan Nggak ternyata tahu setelah kita aja. praktekkan kok ya Iya, mhm, tapi melegakan. heeh, betul. Nggih. Cuman belum tahu aja kalau sebenarnya itu Coaching. coaching gitu. Dulu taunya ya ada mentoring dan itu, apa Mhm. itu, kayak BK nggih, Mbak, tapi ya ternyata ada coaching ini yang ilmu baru ini yang sangat-sangat Iya, bermanfaat betul. ternyata. Eee Kemudian ada lagi yang perlu diperbaiki sudah, kemudian yang apa Sebelum ya saat kemarin? melakukan coaching ya ini kehadiran penuh jelas, Mhm. fokus Oh nggih, kemarin mhm. masih tetap fokus 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 sama coaching dan tujuan dari, eee, oh iya betul. tujuannya dari yang diharapkan coaching-nya loh. Nggih, berarti fokus pada coaching dan tujuan yang ingin dicapai nggih. Iya. Kemudian yang terakhir itu bagaimana solusinya atau upaya untuk memperbaiki itu. Mengaplikasikan kalau saya, Mbak. Oh ngene, kemarin Kalau kita selama ini jawabnya heeh, kalau banyak kemarin kan pikiran. kita baru banyak praktik, kalau ini kok Mhm. lebih ke mengaplikasikan dalam kehidupan kita di Sehari-hari. heeh, Sering dilakukan nggih berarti. iya, heeh. Bapak Ibu ada waktu sebentar kita mungkin karena memang kita harus merefleksi kegiatan hari ini, mungkin cukup kelompok saja. Silakan dimulai dari kelompok 1. Terima kasih atas waktunya, singkat saja, untuk coaching pada malam hari ini menurut saya semakin semakin baik daripada yang kemarin, sudah mulai tidak, apa namanya, mencuri-curi kesempatan untuk lihat, coret-coretan gitu, jadi mulai mengalir, eee, seperti air yang mengalir sampai jauh. Kemudian untuk yang perlu diperbaiki itu jelas, apa namanya, membuat pertanyaan-pertanyaan, apa namanya, yang berbobot itu masih perlu diasah lagi, sehingga jelas untuk melaksanakan itu yang perlu diperbaiki adalah yang harus saya lakukan untuk memperbaiki dengan mengaplikasikan, dalam kehidupan sehari-hari terutama di tempat kerja sehingga, semakin terbiasa dengan, coaching ini. Untuk, menghadirkan kondisi kehadiran penuh, itu yang saya lakukan adalah dengan, fokus pada coaching dan tujuan yang diutarakan oleh coaching-nya. Begitu untuk umpan balik dari coaching tadi, saya tanyakan ke Bu Dwi, beliau merasa lebih nyaman, begitu juga dengan tadi Bu Dwi menanyakan kepada saya juga merasa, semakin nyaman, semakin lega, begitu untuk kelompok 1.